Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fairuz Afifah Khairunisa dengan NIM 1401204227 dari kelas MB 4404. Di sini saya akan menjelaskan sewa guna usaha atau leasing untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen keuangan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu sewa guna usaha. Pasal 1 huruf A Keputusan Menteri Keuangan nomor 1169 KMK Januari 1991. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau nama lainnya finance lease, maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi atau operating lease, untuk digunakan oleh lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Di sini ada jenis-jenis kegiatan leasing. Jenis-jenis kegiatan leasing dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu kapitalis. Kapitalis merupakan lembaga keuangan yang memberikan pihak nasabah atau lease yang memerlukan barang modal bisa menetapkan sendiri spesifikasi yang diperlukan. Yang kedua ada operating lease. Pihak lessor akan berbelanja barang modal lalu disewakan ke lease untuk kurun waktu sesuai kesepakatan. Jadi pihak lease cuma mengeluarkan uang untuk jasa sewa barang semata. Untuk harga barang maupun berbagai biaya yang lainnya, itu akan ditanggung oleh pihak lessor. Sales type lease. Jenis ini banyak dilakukan perusahaan industri untuk menjual list barang yang diproduksinya sendiri. Umumnya penjualan list tersebut punya 2 jenis penghasilan yang diakui, terdiri dari penghasilan dari penjualan barang dan penghasilan bunga. Dari hasil penghasilan bunga dari pembelanjaan dalam periode waktu list. Leverage lease dibiayai oleh lessor dengan bantuan lembaga keuangan pihak ketiga. Cross border lease. Lessor dan lease berada tidak dalam satu negara, namun 2 negara berbeda. Umumnya barang yang dilibatkan yaitu dengan harga yang mahal, seperti pesawat terbang buatan Airbus atau Boeing. Pihak-pihak yang terlibat dalam leasing. Pertama ada lessor, pihak yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lease dalam bentuk barang modal dari lessor. Yang kedua ada lease, pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang atau modal dari lessor. Yang ketiga ada supplier, pihak yang menyediakan barang untuk dijual kepada lease dengan pembayaran secara tunai oleh lessor. Dan yang terakhir ada bank. Bank juga ikut berperan penting dalam kegiatan leasing karena bank merupakan pihak yang menyediakan dana kepada lessor. Sebelum saya menjelaskan cara mengajukan leasing, di sini saya akan menjelaskan manfaat leasing. Manfaat leasingnya itu yaitu fleksibel, pelayanan cepat, capital saving, terlindungi dari inflasi, dan bisa pembayarannya melalui angsuran atau cicilan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan cara mengajukan leasing. Yang pertama yaitu memilih dan menentukan lembaga leasing atau lessor yang menurut kita bisa dipercayai, karena banyak lembaga leasing yang gadungan dan tidak bisa dipercayai, jadi nggak amanah. Habis itu mengajukan permohonan leasing. Dan yang kedua, memperlihatkan kartu identitas kita seperti KK ataupun KTP.
Yang ketiga, jika pengajuannya sudah disetujui, sehabis itu kita harus mengisi formulir kontrak dan tanda tangan kontrak sesuai kesepakatan. Dan yang keempat, jika sudah melakukan kesepakatan, kita membaca kembali peraturan-peraturan yang sudah dikasih oleh lessor tersebut, dan kita harus menyetujuinya. Jika kita melanggar dari kontrak tersebut, maka ada denda yang dendanya lumayan besar. Di sini ada kelebihan dan kelemahan leasing. Kelebihan leasing nggak jauh beda sama manfaat leasing, yaitu bisa pembiayaan penuh, lebih fleksibel bayarnya, sumber pembiayaan alternatif, jadi bisa dibayar melalui angsuran atau cicilan, off balance sheet, arus dananya bisa menentukan kita, atau arus dananya itu fleksibel, dan proteksi dari inflasi. Di sini ada kelemahan leasing. Kelemahan leasing yaitu hak kepemilikan barang hanya akan berpindah apabila kewajiban lease telah diselesaikan dan hak opsi digunakan. Seandainya terjadi pembatalan suatu perjanjian sewa guna usaha, maka kemungkinan biaya yang ditimbulkan cukup besar. Seperti sudah saya jelaskan sebelumnya, jadi jika kita melanggar kontrak leasing yang sudah kita sepakati bersama, itu akan dikenakan denda atau sanksi yang cukup besar. Barang modal yang diperoleh oleh lease tidak dapat dijadikan jaminan untuk memperoleh kredit. Risiko yang melekat pada peralatan atau barang modal itu sendiri, kemungkinan adanya kenakalan penyewa guna usaha untuk melakukan jual atau sewa pada pihak sewa guna usaha yang lain. Fluktuasi bunga. Adanya fluktuasi bunga menimbulkan resiko bunga bagi perusahaan sewa guna usaha, karena antara investasi dalam barang yang disewa guna usaha dengan sumber dana pembelanjaan tidak sesuai. Sebelum menutup penjelasan saya akan menjelaskan dikit tentang istilah-istilah dalam leasing. Istilah-istilah dalam leasing yang saya ketahui ada 4. Yang pertama, lease. Yang kedua, lease term. Yang ketiga, residual value. Dan yang terakhir, yang keempat, security deposit. Segitu penjelasan saya tentang leasing di bab sewa guna usaha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.